Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar ungkapan bahwa hidup ini hanya sementara. Dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang kekal. Namun dalam prakteknya tidak sedikit manusia yang terjebak pada dua sikap ekstrim. Ada yang terlalu mengejar dunia hingga melupakan akhirat, dan ada pula yang terlalu fokus pada akhirat namun melalaikan tanggung jawab di dunianya. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat ini sangatlah jelas. Allah memerintahkan kita untuk mengejar akhirat, tetapi juga tidak melupakan bagian kita di dunia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan hidup berarti kita bekerja, kita berusaha mencari nafkah, membangun keluarga kita, berkontribusi untuk masyarakat. Namun semua itu diniatkan sebagai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja bukan sekedar mencari gaji, tetapi bagian dari tanggung jawab. Belajar bukan sekedar mengejar nilai, tetapi bagian dari amanah ilmu. Memimpin bukan sekedar jabatan, tetapi bagian dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah momentum terbaik untuk melatih keseimbangan ini. Di bulan Ramadan pula kita tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetapi di saat yang sama kita memperbanyak ibadah, salat, tilawah, sedekah, dan memperbaiki akhlak. Inilah bukti bahwa Islam bukan agama yang memisahkan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan integrasi keduanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, ciri orang yang seimbang hidupnya adalah yang pertama, orang yang menjadikan dunia sebagai sarana bukan tujuan. Harta, jabatan, dan kedudukan hanyalah alat untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, orang yang menjaga ibadah meskipun sibuk bekerja, tidak meninggalkan salatnya karena rapat misalnya, tidak melupakan Al-Quran karena kesibukannya misalnya, serta tidak melupakan amalan-amalan keseharian lainnya. Yang ketiga, orang memiliki visi jangka panjang, yakni visi akhirat. Setiap langkah selalu dipertimbangkan olehnya. Apakah ini mendekatkan saya kepada Allah atau justru menjauhkan saya dari Allah? Karena Rasulullah SAW sendiri
adalah contoh keseimbangan hidup. Beliau adalah pemimpin negara, kepala keluarga, panglima perang, pedagang, sekaligus ahli ibadah yang luar biasa. Tidak ada pemisahan antara urusan dunia dan akhirat dalam kehidupan beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita merasa stres karena dunia terasa berat, target pekerjaan kita, tanggung jawab keluarga kita, tekanan sosial. Namun ketika hati terhubung dengan akhirat, semuanya terasa lebih ringan. Kita sadar bahwa hidup ini bukan hanya soal hari ini, tetapi soal kehidupan yang abadi. Sebaliknya, jika seseorang hanya fokus pada akhirat tanpa tanggung jawab dunianya, maka ia juga tidak menjalankan Islam secara utuh. Karena Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat yang kuat, kuat iman, kuat ilmu, kuat ekonomi, dan kuat akhlak. Olehnya itu pemirsa sekalian, Ramadan adalah saat yang tepat untuk menata ulang orientasi hidup kita. Sekali lagi, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah pekerjaan saya menjadi jalan ibadah? Sudahkah harta saya membawa keberkahan? Sudahkah waktu saya lebih banyak digunakan untuk hal yang bernilai akhirat? Ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini adalah tempat singgah sementara dan sarana untuk mempersiapkan diri menuju kampung akhirat. Jangan sampai kebesaran dunia masuk ke dalam hati kita. Jika hal ini kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah hidup kita akan seimbang dan penuh ketenangan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan Ramadan tahun ini menuntun kita menjadi pribadi yang lebih bijak, yang tidak hanya mengejar kesuksesan di mata manusia, namun juga meraih kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza minni wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.